Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Ilu Devi Sania dapat kembali menyapa Tribuners. Kali ini dalam program Tribun Timur Live Update. Tribuners, penyedia makanan gratis Bulukumba dan Dinas Kesehatan gelar jumpa pers buntut dari murid sekolah dasar SDN 171 Loka Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan mengeluhkan menu makanan gratis. Mereka mengatakan bahwa menu makan gratis tersebut dengan kondisi telur yang berbau yang mereka dapatkan pada saat pembagian makan siang gratis. Untuk melihat informasi selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Timur, ada rekan Samba dari Bulukumba. Selamat sore rekan Samba. Baik, selamat sore Mbak Ilo di redaksi Tribun Timur dan selamat sore pemirsa Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, rekan Samba, seperti apa hasil dari jumpa pers antara penyedia makan gratis dan Dinas Kesehatan yang digelar di Bulukumba buntut dari adanya keluhan begitu dari sejumlah siswa SD terkait kualitas atau kondisi dari makanan gratis yang mereka terima? Baik, jadi pihak penyedia makanan gratis di Kabupaten Bulukumba ada 4 lembaga atau instansi pemerintah yang terlibat di daerah ini dan terus melakukan pembenahan-pembenahan. Pasca kemarin beberapa hari yang lalu pihak murid atau orang tua murid di SD 171 Loka Kecamatan Ujung Bulu mengeluhkan dengan adanya siswa mereka atau anak-anak mereka yang sedang mengalami gangguan pencernaan pasca mengonsumsi makanan bergizi gratis itu yang disediakan oleh pihak Badan Gizi setempat. Dan pasca insiden itu pihak pihak terkait sedang melakukan perbaikan-perbaikan dan juga pihak dinas kesehatan di Kabupaten Bulukumba juga ikut turun tangan untuk menelusuri informasi tersebut dan memastikan apakah memang hasil dari konsumsi yang disediakan oleh badan gizi tersebut merupakan atau terkontaminasi dengan bakteri atau seperti apa sedang ditelusuri. Dan setelah mereka turun, pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Bulukumba ternyata menemukan tidak ada kaitannya atau dampaknya yang ditimbulkan dari makanan bergizi gratis tersebut. Melainkan hasil temuan mereka, yakni ada beberapa sekitar 4 orang siswa memang menurut temuannya sedang mengalami alergi terhadap menu makanan yang disiapkan tersebut. Dan itulah yang kemudian sedang dievaluasi saat ini oleh pihak penyedia jasa dari program. Rekan Samba, selamat sore, dapat mendengar kembali kami di studio? Ya, baik. Rekan Samba, dapat dilanjutkan? Baik, jadi pihak penyedia makanan juga telah menginformasikan bahwa sejak awal memang sudah steril makanan itu dan sampai sekarang mereka melakukan pembenahan dan itu faktanya bahwa Dinas Kesehatan bukan menemukan siswa yang mengalami gangguan pencernaan itu bukan diakibatkan oleh makanan gratis mereka, melainkan karena mereka memang alergi terhadap menu makanan yang telah disiapkan. Dan pihak Badan Gizi yang sebagai pengelola dari makanan gratis ini juga telah melakukan upaya untuk melakukan pemantauan lebih dalam lagi, melakukan pemetaan terhadap siswa-siswa yang kira-kira ada yang tidak cocok dengan menu-menu makanan yang mereka akan siapkan di masa yang akan datang. Seperti itu, Pak Ido. Rekan Samba, apa kemudian komentar dari orang tua para siswa begitu mengingat makan gratis ini adalah program dari Presiden Ya, Prabowo Subianto dan juga apakah mereka ada kekhawatiran atau seperti apa? ya, pihak perwakilan orang tua
pada saat kejadian ini mereka memang pesimis terhadap program tersebut, khawatir terhadap jika nantinya akan menimbulkan kembali atau telah terjadi kembali peristiwa yang serupa, sehingga pihak orang tua berharap agar pihak Badan Gizi Nasional ini dan kemudian pihak penyedia dari makanan gratis ini dapat betul-betul steril atau dapat betul-betul bersih, kemudian diteliti sebelum diberikan kepada para siswa yang ada di Kabupaten Bulukumba. Jadi harapannya para pihak untuk bisa bekerja sama menjaga kebersihan dari makanan ini sebelum diserahkan kepada para siswa baik. Sejauh ini rekan Samba, apa kemudian permasalahan yang juga muncul terkait makan bergizi gratis begitu? Apakah di Bulukumba sendiri sudah merata mendapatkan makan bergizi gratis di setiap sekolah atau seperti apa pelaksanaan makan bergizi gratis sejauh ini di Kabupaten Bulukumba? Ya, dalam waktu kurang lebih dari 2 minggu ini terakhir, pelaksanaan makanan bergizi gratis di daerah ini baru ada 16 sekolah yang dilakukan uji coba. Itu pun jumlahnya baru sekitar 6.000 ya, 6.000 siswa yang tersebar di beberapa tempat di beberapa kecamatan. Dan tahapan hingga hari ini itu program makan gratis juga telah diuji coba di beberapa desa di kecamatan, di beberapa sekolah yang ada di desa-desa. Dan ini diharapkan menjadi siswa bisa beradaptasi dengan makanan yang disiapkan pihak pengelola dari program ini, Mbak Ilo. Selain itu, rekan Samba, apakah juga dari hasil uji coba ini ada keluhan lain mungkin selain kualitas makanan dan juga katanya ada beberapa siswa yang mengalami masalah pencernaan, mungkin ada dari segi ketepatan waktu, keterlambatan atau seperti apa? Apakah ada Ya, komentar lain mungkin? dari kemarin, ya pihak orang tua Selamat sore rekan mengharapkan Samba. bahwa ya, jadi mulai dari persiapan. Halo. Baik, rekan Samba dapat dilanjutkan kembali. Baik, jadi pihak orang tua mengharapkan kepada pihak penyedia jasa atau pelaksana program ini agar betul-betul nantinya dapat bekerja dengan secara profesional dan menjaga kebersihan dari makanan ini. Dan hal yang paling mendasar juga, sementara ini pihak penyedia jasa masih menggunakan dengan plastik begitu, dan mereka nantinya akan mengharapkan agar emperan yang disiapkan itu adalah menggunakan aluminium atau yang lebih. Rekan Samba, baik dapat mendengar suara kami di studio? Selamat sore rekan Samba. Halo. Ya, baik. Dan juga rekan Samba, kapan rencananya ataupun juga apakah sudah ada informasi penyediaan makanan bergizi gratis di Bulukumba ini akan merata ke seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Bulukumba? Apakah sudah ada info mungkin? Iya, ini belum ada informasi seperti itu karena masih dalam tahap uji coba ini. Dan informasi yang terbaru dari pihak penyedia jasa program makanan gratis ini juga Rekan Samba dapat mendengar suara kami dari studio? halo, Ya, baik. halo. Baik, rekan Samba dapat dilanjutkan? Ya, jadi pihak penyedia
makanan ini juga sementara menggunakan dana pribadi mereka untuk sementara karena dana dari program ini belum tersedia, dan itulah yang menjadi kendala juga karena hanya sedikit penyedia jasa yang bisa menggunakan dana pribadi mereka untuk menalangi atau melaksanakan program makan gratis ini di Kabupaten Bulukumba. Dan harapannya agar program ini dana yang dari pusat atau dari pemerintah dapat segera tersedia dengan baik dan dapat dijalankan dengan baik pula program ini. Baik, terima kasih rekan Samba atas laporannya dari Kabupaten Bulukumba. Kami menantikan informasi dan berita menarik lainnya dari Bulukumba dan sekitarnya. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Dan Tribuners, berikut dapat disaksikan seperti apa mediasi ataupun juga jumpa pers yang dilakukan oleh penyedia makan gratis di Bulukumba dan juga Dinkes di Bulukumba. Pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2024 telah dilaporkan kejadian di SD 171 Kelurahan Loka yang dimana ditemukan banyak siswa dengan gejala muntah setelah mengkonsumsi jenis makanan pada kegiatan makan bergizi gratis dengan kronologi sebagai berikut. 1. Tim Dinas Kesehatan melakukan respon investigasi untuk mengetahui kejadian yang dilaporkan di SD 171 Kelurahan Loka bersama dengan Puskesmas Caile. Yang kedua, telah diidentifikasi dari 6 kelas yang mengkonsumsi jenis makanan dari sumber yang sama, hanya terdapat pada yang bermasalah terdapat pada kelas 3B dengan ditemukan sejumlah 4 orang anak sebagai penderita. 3. Jenis makanan yang dikonsumsi adalah berupa nasi, tempe, telur, sayur pecel, dan buah-buahan, pepaya, dan atau semangka. Yang keempat, waktu makan dimulai pada pukul 9.45 secara serentak. Yang kelima, dari hasil investigasi yang ditemukan, terdapat anak dengan gejala mual, muntah yang dimulai pada pukul 10:12 menit. Otomatis dari 9.45 ke 10:12 menit itu belum sampai 30 menit. Yang keenam, jumlah anak pada kelas 3B tersebut adalah sebanyak 25 orang anak dengan rincian 21 anak makan telur, 24 anak makan tempe, 25 anak makan sayur pecel, 7 anak makan pepaya, dan 13 anak makan buah semangka. 7. Berdasarkan dari data dan hasil investigasi dari jenis makanan yang dikonsumsi dan masa inkubasi kasus keracunan makanan itu kurang dari 30 menit untuk jenis makanan tersebut, dan berdasarkan gejala yang muncul tidak dapat diklarifikasi sebagai penyebab dari jenis makanan dengan gejala yang muncul berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang kejadian luar biasa keracunan dengan tidak terpenuhi sebagai unsur penyebab. Jadi perlu dijelaskan bahwa munculnya mual muntah pada anak tersebut itu bukan diakibatkan oleh karena dia keracunan atau akibat yang ditimbulkan oleh makanan tersebut. Karena standarisasi keracunan makanan
itu di atas 30 menit. Itu berdasarkan peraturan Menkes nomor 2 tahun 2013, itu standarisasinya. Jadi yang namanya kuman ya itu dapat diinvestigasi kembali apabila betul-betul itu makanan terjadi adanya invasi daripada kuman. Di mana kuman yang sering menginvasi makanan yang menyebabkan gangguan pencernaan seperti mual, muntah dan sebagainya, itu bisa karena faktor bakteri atau ya bakteri, dalam hal ini bakteri Escherichia coli, Staphylococcus dan sebagainya. Kemudian ada jamur, kemudian parasit lainnya, dan itu bisa tercipta apabila telah melewati 30 menit. Andaikan anak tersebut SD kisaran Rp8.000 maksimal. Jadi maksimal ini Pak, berarti bisa dibawanya. Sebentar saya jelaskan Ki, karena aku tahu Tommy saya banyak berdiskusi. Kemudian kelas 4 sampai SMP SMA maksimal harga Rp10.000. Tetapi kenyataannya ini real cost. Saya juga kaget. Wih, real cost Pak ini. Kenapa real cost? Ini Pak ada kwitansi. Jadi kwitansi ada diserahkan oleh orangnya, pegawainya yang bagian belanja. Kemudian sudah itu dicek kembali, betulkah 6 karun beli, jangan sampai 5 karun ji. Nah, ini kwitansi diupload kembali, diverifikasi lagi itu di pusat untuk. Jadi saya lihat dan saya cek tadi anunya ini belanjanya, saya juga mau tahu seperti apa. Ternyata ada kadang satu hari tidak sampai maksimal belanjanya. Jadi yang dibayar bisa jadi 6.000 di satu porsi. Kalau kayak telur saya lihat itu tidak pernah sampai ke harga maksimal ya. Bu akunting nih. Iya, ini. Jadi ini real cost Pak sih, jangan sampai kan kulihat juga di media sosial. Saya mengamati terus Ji. Berusaha Kak untuk tidak sakit hati karena saya mau menerima. Memang harus begitu konsekuensinya Pak. Ketika kita saya selalu bilang, ku semangati ton diriku, saya bilang pelaut ulung tidak lahir dari air yang tenang. Jadi iya, saya sudah sudah terbiasa nih dengan yang seperti ini. Cuma ketika dikaitkan nih kodong bilang sebagai korupsi kadis PMD, langsung mulai Mbak saya bilang kayaknya ada perlu kita duduk bersama ini supaya bisa terang benderang. Jadi jangan kira bahwa 8.000 yang dibayar per porsi bisa 6.000 Pak, bisa 5.000. Kalau belanjanya kayak telur ini, kalau menu telur itu tidak sampai karena yang dibayar itu real cost sesuai dengan belanjaannya. Jadi ini ibu bapak ini Pak Wahyu dan kawan-kawan digaji oleh PGN sehingga dia tidak bisa berkolusi dengan dapur. Nah, begitu anunya persoalannya. Jadi ini integritasnya juga mereka terjaga untuk BGN-nya. Seperti itu kondisinya. Dan masih ada barangkali pertanyaan? Saya masih mendaur pertanyaan. Kasih dulu. Dianggap bahwa kejadian di SD 171 Loka yaitu laporan tentang adanya kasus anak muntah yang katanya disebabkan oleh telur yang tidak layak konsumsi. Saya tidak mau masuk di teknis ini karena tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Kesehatan bahwa kejadian tersebut bukanlah kejadian luar biasa. Kami sebagai Dinas Pendidikan di Kabupaten Bulukumba tentunya berdasarkan Perpres nomor 83 tahun 2024 adalah sebagai objek dari sasaran program ini. Ada 8, kalau kita bisa lihat di Perpres tersebut, ada 8 objek yang ditentukan khusus di bidang pendidikan, yaitu mulai dari PAUD sampai dengan SMA. Yang selebihnya itu ada dari ibu hamil yang juga bukan di wilayah kami. Namun setelah di breakdown di kabupaten kota, kami bertanggung jawab terhadap
satuan pendidikan yang menjadi sasaran di luar daripada SMA dan SMK. Jadi kewajiban kami di Dinas Pendidikan adalah menyiapkan data terkait dengan jumlah peserta didik yang menerima manfaat dari program makan sehat bergizi yang dilaksanakan oleh BGN. Kemudian tentunya sebagai objek dari pelaksanaan ini, kami tidak pernah putus komunikasi dengan seluruh stakeholder yang melaksanakan kegiatan tersebut. Bahkan kami punya grup bersama yang bisa kami pantau setiap hari pelaksanaan di satuan pendidikan di bawah tanggung jawab kami. Berdasarkan laporan dari kepala sekolah pada hari tersebut yang kami telah. Demikian Tribun Timur Update kali ini, Tribuners. Jangan lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devi Sania beserta seluruh kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.